you don't predict. If you're in the mood, we can take it to the moon. Just like a movie scene, table for two. No need to be fair, I want you instead. Halo semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Di sini kami akan menjelaskan mengenai hasil diskusi kelompok kami, yaitu mengenai perancangan dan implementasi basis data jasa pemesanan fotografer. Baiklah, perkenalkan, nama saya Pascalia Barus. Saya Wirmana Ibrahim. Saya Roni Tangga. Saya Naomi Isnaria Simatupang. Saya Putra Jumarifa. Langsung saja kita bahas materinya. Ayo. Baik, di sini saya akan menjelaskan latar belakang dari usaha jasa pemesanan fotografer. Usaha jasa fotografer terus berkembang seiring meningkatnya kebutuhan dokumentasi seperti pernikahan, wisuda, dan event. Banyak usaha fotografer masih mengelola pemesanan dan pembayaran secara manual dan pesan singkat. Pengelolaan manual sering menimbulkan masalah seperti pertama, kesalahan pencatatan pemesanan, yang kedua, ketidakjelasan status pembayaran, yang ketiga, bentrok jadwal fotografer. Dibutuhkan sistem basis data yang terstruktur dan mengelola seluruh proses bisnis jasa fotografer. Sistem ini menerapkan konsep ERD, hak akses user, dan trigger untuk mengoptimalisasi proses bisnis. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagian tujuannya, yaitu yang pertama merancang struktur basis data, yang kedua membuat ERD-nya, yang ketiga mengimplementasikan basis data, yang keempat yaitu menerapkan manajemen user dan hak akses, serta yang kelima membuat salah satu operasi yang dimana kami menggunakan yaitu operasi trigger. Jadi yang menjadi gambaran umum dan sistem serta entitas pada sistem kami yaitu sistem ini mengelola pemesanan jasa fotografer oleh pelanggan, kedua pengelolaan paket foto yang tersedia, ketiga pencatatan pembayaran, keempat galeri hasil foto, serta kelima ulasan dari pelanggan. Yang menjadi entitas dan atribut yaitu pertama pelanggan dengan atributnya itu ID pelanggan, nama, nomor HP, email, serta alamat. Dan pada fotografer atributnya adalah ID fotografer, nama, nomor HP, email, spesialisasi, serta status. Dan entitas pada paket foto dengan atributnya itu ID paket, nama paket, durasi jam, harga, serta dekripsi. Dan pada pemesanan, ID pemesanan, ID pelanggan, ID fotografer, ID paket, tanggal acara, serta lokasi dan status. Dan kelima, pembayaran memiliki atribut ID pembayaran, ID pemesanan, jumlah serta metode, status, dan tanggal bayar. Dan keenam yaitu ulasan, ID pemesanan, rating, dan komentar. Dan terakhir yaitu galeri foto dengan atribut ID foto, ID booking, tanggal upload, URL foto, dan status. Selanjutnya kita akan membahas mengenai ERD yang terdapat pada database kami. Sebelum melanjut ke pembahasan ERD yang ada pada database, kita ulang dulu. Sebelum menjelaskan ERD yang ada pada database kami, saya akan menjelaskan dulu pengertian daripada ERD. ERD adalah Entity Relationship Diagram, yang berarti struktur yang menjelaskan keterkaitan atau keterhubungan entitas yang satu dengan entitas yang lainnya. Baik, selanjutnya kita akan membahas ERD yang ada pada database kami. Di dalam database kami terdapat 6 entitas, yaitu entitas pelanggan, pembayaran, fotografer, booking, galeri foto, dan paket foto. Yang pertama kita akan membahas entitas pelanggan. Saat ingin melakukan pemotretan, pelanggan harus melakukan pembookingan terlebih dahulu. Di dalam entitas pelanggan terdapat atribut nama pelanggan, email, nomor telepon, alamat, ID pelanggan, dan tanggal registrasi. Di dalam entitas booking terdapat tanggal pembookingan, jam selesai pemotretan, catatan, ID booking, ID pelanggan, ID paket, ID fotografer, jam mulai, dan status booking. Setelah pelanggan melakukan pembookingan, maka selanjutnya sistem akan mengarahkan pelanggan kepada tahap atau metode pembayaran, yaitu entitas pembayaran. Di dalam entitas pembayaran terdapat ID booking, bukti pembayaran. Selanjutnya, setelah pelanggan selesai melakukan pembayaran, maka sistem akan menugaskan seseorang atau seorang fotografer untuk melakukan sesi potret.
Di dalam entitas fotografer terdapat atribut email, spesialis, nama, nomor telepon, status ketersediaan, dan ID fotografer. Setelah melakukan pembukingan, pelanggan bisa memilih paket foto. Misalnya nih, pelanggan ingin melakukan pemotretan. Ini pemotretannya di mana? Misalnya untuk pemotretan wisuda, pemotretan foto prewedding, atau pemotretan yang lainnya. Itu nanti dipilih di bagian entitas paket foto. Di dalam entitas paket foto terdapat atribut yaitu ID paket, status paket, nama paket, deskripsi, harga, durasi, dan jumlah foto. Setelah selesai melakukan pemotretan, maka booking akan menghasilkan galeri foto, yaitu entitas galeri foto. Di dalam entitas galeri foto terdapat atribut status, ID booking, tanggal upload, ID foto, dan URL foto. Di sini kami menggunakan salah satu operasi trigger. Apa itu trigger? Trigger adalah objek basis data berupa sekumpulan perintah SQL yang dijalankan secara otomatis oleh sistem manajemen basis data atau DBMS. Ketika terjadi suatu event atau peristiwa tertentu pada sebuah tabel, trigger bersifat event driven. Artinya ia tidak dipanggil secara manual oleh pengguna, melainkan terpicu sendiri saat operasi insert, update, atau delete yang terjadi pada tabel yang dipantau. Trigger adalah perintah SQL yang berjalan otomatis ketika terjadi operasi insert, update, atau delete pada sebuah tabel. Trigger yang dibuat ada dua. Nah, ini merupakan query yang kita gunakan saat melakukan trigger yang pertama. Trigger yang pertama yaitu melakukan pembayaran dengan otomatis. Nah, query-nya sudah berhasil dijalankan, lalu selanjutnya kita akan beralih ke trigger yang kedua dengan menggunakan perintah untuk melakukan pengupdatean pada status pemesanan yang telah kita lakukan. Maka selanjutnya kita akan menampilkan dan kita akan melakukan backup. Di sini saya akan menjelaskan tentang user dan hak akses. Sistem basis data jasa fotografer memiliki 3 user dengan hak akses yang berbeda-beda sesuai dengan perannya masing-masing. Yang pertama ada admin. Admin memiliki akses penuh ke seluruh tabel database. Admin bertugas mengelola semua data mulai dari data pelanggan, fotografer, pemesanan, dan hingga pembayaran. Yang kedua ada fotografer. Fotografer hanya dapat melihat data pemesanan yang masuk dan menambahkan foto hasil pemotretan ke galeri. Fotografer tidak dapat mengubah data pelanggan maupun pembayaran. Lalu yang ketiga ada pelanggan. Pelanggan dapat melihat paket foto yang tersedia, melakukan pemesanan, dan melihat status pembayaran miliknya sendiri. Pelanggan tidak dapat mengakses data fotografer lain maupun data pelanggan lainnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan sistem dari jasa penyewaan fotografer. Yang pertama, kita bisa di sini memilih login sebagai user. Kita masukkan password dan username. Kita klik login. Setelah itu, setelah kita klik login sebagai user, selanjutnya kita dibawa masuk ke dashboard sistem pemesanan jasa fotografer. Di sini terdapat menu-menu pemesanan. Yang pertama itu fotografer. Pada menu fotografer ini, di sini kita bisa melihat daftar siapa saja fotografernya. Yang kedua, kita bisa memilih paket pemesanan. Di sini ada basic paket, premium paket, dan VIP untuk wedding. Di sini bisa kita lihat harga-harga jenis-jenis dari pemesanannya. Selanjutnya, di sini ada menu galeri. Pada menu galeri ini, di sini kita bisa melihat hasil-hasil dari foto yang sudah didokumentasikan. Kita tinggal klik saja lihat detail, maka langsung akan masuk ke hasil-hasilnya. Baik, untuk selanjutnya sini kita akan login sebagai admin. Pertama kita masukkan username dan password. Untuk login sebagai admin, kita klik masuk. Password salah. Nice. Kita ganti. Kita langsung saja masuk ke menu dashboard admin. Pada menu dashboard admin ini kita bisa melihat notifikasi booking dari user.
siapa saja yang sudah membooking. Di sini bisa kita lihat tanggal pemesanan bookingnya, status pemesanannya, status pembayarannya di sini langsung nampak di pada dashboard admin. Dan di sini pada dashboard admin bisa kita lihat fotografer siapa saja yang aktif, yang langsung bisa di booking. Di sini juga ditampilkan total bookingnya, total pembayaran, dan di sini bisa kita lihat ratingnya. Di sini pada rating ini rating dari jasa fotografernya. Bisa kita lihat. Sekian hasil dari pembahasan materi diskusi kami. Jika ada kesalahan, kami mohon maaf. Sekian dari kami. Thank you for watching.